Selamat pagi teman-teman, kembali lagi dengan channel seputar informasi teknologi. Nah, pada kali ini aku akan membahas mengenai cara mencegah kerusakan pada laptop sejak dini ya. Jadi artikel yang akan aku bahas ini sumbernya berasal dari dosenit.com. Nah, nanti akan aku sertakan di link deskripsi ya. Nah, jadi laptop ini kan sudah menjadi perangkat yang sangat dibutuhkan oleh berbagai kalangan, baik oleh kalangan pelajar, mahasiswa maupun karyawan kantoran. Nah, keunggulan dan mobilitas dari laptop ini bisa menjadikan dia perangkat yang bisa mengendalikan fungsi PC atau personal komputer. Jadi PC ini kan bisa digunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan proses komputasi ya. Tetapi yang namanya juga barang elektronik, oleh karena itu kita harus memastikan bahwa perangkat laptop yang digunakan masih bisa beroperasi dengan prima. Nah, jikalau ada sedikit saja komponen yang bermasalah pada laptop, maka laptop bisa jadi atau kemungkinan besar tidak dapat digunakan. Nah, lalu bagaimana cara yang mengecek suatu komponen laptop ada yang rusak atau tidak? Nah, jadi pada kesempatan kali ini, aku akan memberikan cara-cara mendeteksi komponen tertentu pada laptop. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan memberikan tips bagaimana cara mengecek kesehatan atau keadaan komponen tertentu pada laptop. Jadi simak terus video berikut. Nah, yang pertama adalah mengecek harddisk ya. Ini mengecek harddisk karena saya menggunakan Windows 10, caranya adalah sebagai berikut. Nah, ini untuk Windows 10 ya. Dengan menggunakan WMIC ya. Pertama, buka dialog pencarian dengan cara tekan tombol Windows plus R. Windows plus R. Kemudian tuliskan CMD. Nah, kemudian oke, kita sudah masuk ke jendela command prompt. Kemudian ketikkan perintah WMIC. Kemudian tekan enter. Nah, kemudian ketikkan perintah disk drive. Get status. Kemudian tekan enter. Maka kondisi harddisk akan ditampilkan. Nah, di sini kondisi harddisk pada laptop saya tertera tulisan oke, berarti kondisinya oke. Tapi ingat, ini untuk sistem operasi Windows 10. Untuk sistem operasi 8 atau 7 mungkin sama seperti ini, tapi kalian bisa googling di internet ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah cek fungsi keyboard. Nah, jadi seiring penggunaan keyboard laptop itu bisa saja bermasalah ya, karena digunakan mungkin sudah setahun atau 2 tahun. Nah, untuk mengeceknya kita bisa menggunakan software dari pihak ketiga. Itu ada yang namanya Keyboard Tester Portable. Jadi kita bisa mendownloadnya di link berikut ya, www.passmark.com. Nanti aku akan share di link deskripsi untuk di deskripsi untuk linknya ini ya. Products. Kemudian key test. Key test. Ya, key test. Oke. Nah, di sini kita ada tombol download, nanti tinggal klik aja, nanti dia diarahkan kemana gitu. Maksudnya nanti dia akan langsung download sendiri. Dan ketika sudah diinstal, dia akan muncul seperti ikonnya di sini. Di sini dia. Jadi caranya ini trial ya. Nah, jadi caranya itu dengan cara menekan semua tombol di keyboard kita. Menekan tombol misalnya Q, W, E, R, T, G, O. Nah, misalnya kalau dia ada bermasalah, dia tuh berwarnanya bukan hijau seperti ini, tapi warnanya itu merah. Nah, seperti itu. Mungkin kalau ada yang mau komen mengenai software ini atau ada software yang lain untuk mengetes
kesehatan keyboard, bisa komen di bawah ini. Nah, kemudian yang ketiga, mengecek kondisi layar laptop. Nah, untuk mengecek kondisi layar laptop, kita bisa menggunakan software bernama Monitor Tester yang bisa kita download di link berikut ya. Kita ketikkan http://passmark.com/products/monitor-test. Oke, enter. Terus kita download ya. Ini developernya sama seperti keyboard tester yang tadi. Kita download. Nah, jadi dengan software ini kita dapat mengetahui kondisi layar laptop kita, khususnya untuk mengetahui apakah ada pixel layar yang rusak. Ini sudah terinstall dari kemarin. Kemudian kita continue. Sekali lagi ini trial. Mungkin kalau teman-teman tahu ada software yang free untuk mengecek suatu monitor, bisa komentar di kolom di bawah ini. Kemudian kita klik tombol Start Test. Nah, jadi ada bermacam-macam pengetesan ya. Ada ini master screen-nya. Oke. Ini mengecek apakah masih bisa menampilkan warna hitam. Apakah menampilkan kalau yang ini apakah bisa menampilkan warna merah dengan sempurna, menampilkan warna hijau dengan sempurna, biru. Dan ini untuk apakah bisa menampilkan pixel secara sempurna ya. Apakah ada pixel yang broken gitu, yang tidak kelihatan gitu. Tapi ini agak sulit mendeteksinya. Tapi kalau teman-teman bisa ya, bisa dicoba. Kemudian ini ada banyak sekali cara pengetesannya. Cek warna, tapi ini aku belum paham semuanya sih, masih tak pelajari juga ya. Oke, kemudian yang keempat adalah mengecek kondisi charger laptop. Jadi untuk mengeceknya kita harus menghubungkan charger kita ke sumber listrik. Lalu perhatikan lampu indikator pada charger tersebut. Jika charger laptop Anda tidak memilikinya, coba perhatikan lampu indikator di laptop kita ya. Jika letak indikator charger pada laptop kita berkedip, tak tentu atau malah tidak menyala, maka bisa jadi charger tersebut bermasalah. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memeriksa kondisi charger ke stop kontak apakah longgar atau tidak. Jika tidak ada masalah, coba cek adaptor laptop. Itulah bagian output pada jack adaptor dengan menggunakan multimeter. Jadi kita coba colokkan chargernya ke sumber listrik. Jika dia menyala, nah, tapi kalau merek punya aku ini tidak ada tidak ada indikatornya, maka cobalah cek di indikator pada laptop. Nah, indikator di port pada laptop. Nah, jika dia menyala, maka chargernya baik-baik saja seperti itu. Biasanya di laptop itu ada indikatornya. Jika menyala, maka ya baik-baik saja. Kemudian yang kelima adalah cek kipas pendingin laptop. Nah, apakah laptop kita mungkin pernah pada suatu keadaan tiba-tiba mati saat bermain game atau saat digunakan dalam pemakaian ringan, atau mungkin kita merasa akhir-akhir ini laptop kita terasa panas padahal laptop kita tidak mengerjakan sesuatu yang berat, seperti misalnya mengedit PowerPoint atau menjalankan Microsoft Word. Jika iya, kemungkinan masalah yang terjadi adalah laptop mulai mengalami panas berlebih karena sudah terlalu lama dipakai, atau mungkin sistem pendingin prosesor sudah tidak bekerja dengan normal ya. Nah, bisa jadi ini karena beberapa hal. Nah, salah satunya adalah pendingin laptop, baik kipas atau heatsinknya itu tersumbat dengan debu. Nah, oleh karena itu pastikan kipas pendingin laptop Anda bersih dari kotoran atau debu.
Jika ada kotoran, maka bersihkanlah debu yang menempel itu dengan kuas, cat, atau vacuum cleaner. Tapi jika Anda tidak bisa melakukannya sendiri, Anda bisa pergi ke tukang servis atau bisa juga meminta teman Anda yang lebih ahli untuk melakukannya. Seperti itu. Kemudian yang keenam, cek engsel layar laptop. Nah, sebagai komponen laptop yang sering dibuka tutup, itu keberadaan engsel pada layar laptop menjadi vital untuk diperhatikan ya. Karena kalau setiap pakai kan pasti kita buka tutup. Nah, jika layar laptop kita terasa longgar, ketika dibuka itu gampang berubah posisi tanpa disentuh ya. Ketiup angin aja berubah posisinya. Mungkin bisa penyebabnya karena salah satu skrup engsel itu longgar atau kemungkinan engselnya itu rusak. Nah, cara mengatasinya adalah dengan memecahkan skrup atau baut pada engsel. Nah, baut atau skrup engsel ini biasanya dapat ditemukan di bagian bawah laptop. Persisnya di bawah engsel biasanya sih, tapi kan tiap brand itu beda-beda. Nah, tapi kalau Anda ragu melakukan hal itu sendiri, Anda bisa langsung saja ke teknisi di tukang servisnya. Nah, kemudian yang ketujuh itu adalah cek adanya suara bising pada laptop. Nah, apakah kita sering mendengar suara aneh pada laptop kita? Mungkin penyebabnya karena DVD drive, kipas pendingin prosesor, atau harddisk laptop kita yang bermasalah. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah suara bising tersebut? Nah, jika suara bising dari laptop muncul saat Anda sedang memainkan CD atau DVD, berarti DVD drive laptop kita bermasalah. Coba tes menggunakan CD atau DVD lain. Jika laptop masih mengeluarkan bunyi, meskipun CD atau DVD-nya itu sudah diganti dengan yang lain, maka kita harus mengganti DVD drive laptop. Yang kedua, coba dengarkan suara dari kipas pendingin laptop Anda. Jika suara bisingnya muncul saat kipas pendingin prosesor mulai berputar, itu artinya kipas pendinginnya lah yang bermasalah. Nah, tapi jika laptop tiba-tiba hang diiringi dengan suara bising, mungkin harddisk laptop kita lah yang bermasalah. Untuk detailnya atau untuk lebih pastinya, silahkan pergi ke teknisi laptop. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah cek kinerja laptop kita. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, laptop kita akan mengalami yang namanya masa jenuh. Nah, hal tersebut ditandai dengan proses booting laptop yang memakan waktu yang cukup lama timbang pada saat kita membeli laptop baru. Nah, selain itu, laptop kita sudah mulai melambat ketika digunakan untuk beraktivitas. Nah, adapun masalah tersebut disebabkan oleh 3 hal, yaitu sistem operasi yang mulai bermasalah, RAM yang terpasang di laptop sudah tidak memadai, maksudnya jumlahnya kurang sehingga perlu ditambah, dan harddisk sudah mulai rusak. Nah, cara mengatasinya adalah sebagai berikut. Kemungkinan sistem operasi yang terinstal di laptop Anda terlalu banyak menjalankan program dikala startup atau booting. Nah, mungkin salah satu solusi yang cepat adalah dengan cara menginstal ulang, tapi saya sarankan untuk mengecek program-program yang berjalan ketika baru mulai startup ya. Jadi caranya dengan cara mencari startup apps. Kemudian di sini ada daftar nama-nama app yang otomatis berjalan ketika laptop baru mulai dijalankan. Mungkin jika ada dari daftar ini merupakan software yang sudah tidak Anda gunakan lagi, Anda bisa menginstalnya. Kemudian yang kedua, bisa jadi laptop kita membutuhkan lebih banyak memori atau RAM. Nah, coba cek sistem properties untuk mengetahui berapa jumlah RAM pada laptop kita. Biasanya kalau Windows 7 ke atas itu minimal membutuhkan RAM 2 GB. Jika jumlah itu masih kurang, sebaiknya tambahkan kapasitas RAM Anda jika memang bisa ditambahkan. Karena ada beberapa laptop yang tidak punya slot
khusus untuk menambahkan RAM. Nah, jika Anda sudah melakukan kedua cara tersebut, baik menambah RAM maupun menginstal beberapa program yang tidak perlu, maka kemungkinan di harddisk Anda rusak. Tapi untuk lebih detailnya, coba tanyakan ke teknisi Anda. Oke, jadi sekian tips dari seputar informasi teknologi ini mengenai cara mengecek komponen tertentu pada laptop. Jadi semoga teman-teman senantiasa dapat memperhatikan hal ini, karena jika tidak diperhatikan kemungkinan laptop tidak bisa digunakan lagi ya. Meskipun masalahnya sepele sih, tapi satu komponen saja yang rusak bisa jadi dapat menyebabkan laptop tidak fungsi kembali ya. Jadi sekian info dari seputar informasi teknologi. Nantikan video-video update terbaru dari aku selanjutnya. Selamat pagi dan tetap jaga kesehatan. Bye bye.